Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Malam ini kami dari mahasiswa Unhan, Prodi IP, akan memberikan beberapa materi terkait dengan sistem thinking yang kami bahas, yaitu balancing loop, model change. Kami dari kelompok 3, mungkin waktu dan kesempatan, biar kita tidak lama-lama, saya serahkan kepada rekan saya untuk memaparkan sedikit materi terkait dengan balancing loop, model change. Bang Jepri, kami persilakan. Oke, selamat malam semuanya, selamat malam rekan-rekan. Izinkan saya mempresentasikan terkait balancing loop versi Seng. Oke, operator bisa ke slide berikutnya. Oke, baik. Untuk pendahuluan, penguasaan teknologi industri memiliki peran yang sangat penting bagi Indonesia dalam mempertahankan keamanan nasional dan memperkuat industri pertahanan. Teknologi pertahanan yang kuat memungkinkan suatu negara untuk memiliki daya tangkal yang efektif terhadap ancaman dari luar. Dalam dunia geopolitik yang kompleks ini, ancaman keamanan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk konflik militer, teroris, serangan cyber. Dengan memiliki kemampuan teknologi yang canggih, manusia dapat mencegah atau merespon ancaman tersebut dengan efisien, efektif demi melindungi wilayah dan warga negara. Next. Oke, kita masuk ke metodologi penelitian. Studi ini dilakukan menggunakan pendekatan secara kualitatif deskriptif. Penyajian hasil penelitian ini dilakukan secara terperinci dengan fokus kesimpulan deskriptif yang dihasilkan dari analisis data yang dikelola secara logis. Sementara itu, pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka yang relevan dengan masalah yang disajikan. Dalam merumuskan teori, penting juga untuk mengintegrasikan konsep dari berbagai teori atau pustaka yang berkaitan. Metodologi penelitian dengan pendekatan sistem thinking. Sistem thinking ini merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami atau menganalisa fenomena atau masalah yang mempertimbangkan sistem dalam keseluruhan. Melibatkan hubungan antara elemen-elemen yang saling keterkaitan, saling mempengaruhi. Sistem thinking melibatkan pemikiran holistik yang mengakui pada bahwa setiap elemen dalam sistem memiliki dampak pada keseluruhan sistem, atau yang kita sebut keterkaitan. Pendekatan ini berfokus pemahaman tentang bagaimana komponen-komponen dalam sistem berinteraksi, saling mempengaruhi, serta bagaimana perilaku dan perubahan dalam satu bagian sistem dapat berdampak pada keseluruhan sistem. Dalam konteks penelitian, metodologi penelitian dengan sistem thinking akan menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel yang terlibat dalam suatu fenomena, serta memperhatikan dinamika dan keberlanjutan sistem secara keseluruhan. Oke, lanjut. Untuk pembuatan closed loop diagram yang digunakan adalah balancing loop. Balancing loop adalah salah satu konsep dalam frame Peter and Seng tentang sistem yang berkelanjutan. Dalam kerangka ini, balancing loop mengacu pada suatu mekanisme atau proses yang bekerja untuk mempertahankan atau mengatur sistem dalam mencapai keseimbangan atau tujuan yang telah ditetapkan. Balancing loop bekerja berdasarkan umpan balik negatif, di mana adanya perubahan atau gangguan dalam sistem akan memicu reaksi yang bertujuan untuk mengembalikan sistem keadaan yang diinginkan, atau yang kita kenal dengan istilah gap yang terjadi di lapangan. Oke, lanjut, next. Nah, hasil dari penelitian kami ini terdapat suatu diagram atau gambar. Nanti akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu saudara Al-Fadel, untuk penjelasan dari gambar tersebut. Pada Bang Elinio, baik, terima kasih. Bang Jepri. Saat ini kita masuk di dalam hasil penelitian dan diskusi ya. Jadi di dalam grafik ini kan kita melihat model peningkatannya seperti apa performansi aktual penguasaan teknologi industri pertahanan di Indonesia yang ditawarkan menggunakan LCD dengan model balancing loop, dan di sini ada performansi aktual penguasaan teknologi di dalam industri pertahanan.
Lalu kemudian kita melihat targetnya dalam penguasaan teknologi ini seperti apa, positivismenya itu, dan melihat gap-nya seperti apa, aktual dan targetnya ini seperti apa, apakah masih berbeda atau seperti bagaimana begitu. Kemudian ada namanya kerjasama begitu di dalam industri pertahanan itu sendiri, dan dilanjutkan dengan dual use of technology begitu. Nah, selanjutnya, di dalam diskusi ini, kerjasama industri pertahanan dengan negara lain akan membuka peluang untuk mengisi kekurangan dalam penguasaan teknologi industri pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia. Karena kolaborasi dengan negara yang memiliki kemampuan teknologi yang lebih maju, mampu memberikan akses dalam pengetahuan dan sumber daya serta teknologi yang kedepannya mungkin belum tersedia di dalam negeri. Oleh karena itu, melalui transfer of technology dan sharing best practice, Indonesia bisa mempercepat proses pengembangan dan peningkatan performansi penguasaan teknologi industri pertahanan. Ini melalui R. Stoll dan S. Grigot di tahun 2018. Selain itu, kita melihat kerjasama industri pertahanan ini bisa juga mencakup aspek lainnya seperti produksi, pengembangan produk, serta riset dan pengembangan dalam hal ini research and development bersama begitu. Dengan membagi tanggung jawab dan menggabungkan sumber daya, negara-negara dapat saling mendukung dalam peningkatan kemampuan industri pertahanan yang ada begitu. Dan ini dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk mencapai penguasaan teknologi yang diinginkan, sambil meminimalkan resiko kesalahan atau redundansi dalam pengembangan teknologi pertahanan. Ini mengutip dari M. Stockel di tahun 2016, Y. Utomo di tahun 2020, serta J. Wang dan L. Ouyang di tahun 2015. Performansi aktual penguasaan teknologi industri pertahanan di Indonesia memang kita akui masih mengalami kesenjangan dengan target atau capaian yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka terdapat perbedaan antara kondisi saat ini dan harapan ke depan ini seperti apa di dalam penguasaan teknologi industri pertahanan yang akan kita capai di masa depan. Maka hal ini menandakan adanya kesenjangan atau gap yang perlu diatasi supaya Indonesia bisa mencapai kemampuan industri pertahanan dengan negara yang lain, dan kerjasama ini mampu mencapai Indonesia ini bisa memperoleh akses terhadap teknologi, pengetahuan, dan sumber daya yang mungkin belum tersedia di dalam negeri, dan kolaborasi dengan negara yang memiliki kemampuan teknologi lebih maju bisa memproses pengembangan dan peningkatan penguasaan teknologi industri pertahanan Indonesia. Lanjut, salah satu contoh kerjasama industri pertahanan yang bisa dilakukan mengembangkan dual use technology atau teknologi yang dapat digunakan dalam kemampuan beradaptasi sebagai sipil ataupun di aspek pertahanan. Dengan menguasai dual use technology ini, Indonesia bisa mengoptimalkan sumber daya dan pengetahuan dalam mengembangkan industri pertahanan. Dalam konteks balancing loop, penggunaan dual use technology mampu meningkatkan performansi aktual penguasaan teknologi industri pertahanan secara terus-menerus. Dengan terus meningkatkan performansi ini, gap antara kondisi penguasaan teknologi saat ini dan acuan atau ketetapan ini bisa dipenuhi. Maka dapat diambil kesimpulan peningkatan performansi aktual penguasaan teknologi industri pertahanan dengan pendekatan balancing loop merupakan atau melalui strategi kerjasama dengan industri pertahanan, terutama dalam memanfaatkan dual use technology, kerjasama ini bisa membantu Indonesia dalam mengisi gap antara kondisi penguasaan teknologi saat ini dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan menggunakan dual use teknologi, kita dapat terus meningkatkan penguasaan teknologi industri pertahanan secara kontinu melalui siklus balancing loop. Oleh karena itu, kerjasama ini memungkinkan Indonesia untuk mendapatkan akses terhadap teknologi dan pengetahuan yang lebih maju dari negara mitra atau dari negara sahabat, agar ke depan mampu mempercepat pengembangan industri pertahanan dan mengatasi keterbatasan yang ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian, mungkin saya tutup dengan
sistem thinking ini pada intinya sebenarnya kan kita melihat sistem apa sih sistem itu sebelumnya yang dijelaskan oleh rekan kita Bang Jepli sebelumnya. Ini lebih pandangan menurut saya secara pribadi, kalau kita melihat dari definisi dictionary-nya, definisi generiknya dalam bahasa Indonesia satuannya ini dalam sebuah sesuatu yang bekerja sama atau bagian yang merupakan dari mekanisme jaringan yang terhubung satu sama lain dengan satu kesatuan yang rumit. Dengan memanfaatkan dual use teknologi ini dalam aspek industri pertahanan, kita mampu ke depannya bisa menguasai penguasaan teknologi industri secara berkelanjutan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Bang Salenius. Izin Abang, suara mic-nya. Demikian materi yang kami bawakan tentang sistem thinking, siklus balancing lock, model change. Apabila teman-teman ingin mengetahui lebih banyak tentang sistem thinking, mungkin bisa komen di bawah kira-kira materi apa yang kami bawa selanjutnya. Dan apabila video ini bermanfaat, mungkin teman-teman bisa like, subscribe, dan share bagi sesama. Terima kasih.